Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hidup manusia tak pernah lepas dari ujian, cobaan, dan pergulatan batin yang melelahkan. Di tengah riuhnya kesibukan dunia, kita seringkali lupa bahwa ada satu tempat terbaik untuk kembali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh hidup dengan sejuta rencana, cita-cita, dan harapan. Namun, kenyataan seringkali berjalan di luar kendali. Ada impian yang terhambat oleh waktu, ada yang runtuh oleh keadaan, bahkan ada yang hancur tanpa pernah kita pahami penyebabnya. Saat berada di titik itu, wajar jika manusia merasa gelisah, marah, kecewa, hingga putus asa. Namun, di balik semua badai tersebut, ada satu pelajaran berharga. Kita memang tidak berkuasa atas hasil. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha sebatas kemampuan. Sahabat sekalian, tawakal berarti meyakini dengan penuh bahwa Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika logika kita sendiri menolaknya. Bayangkan, seseorang yang telah memeras keringat mencari rezeki, namun hasilnya tetap tak sesuai dengan harapan. Di titik krusial itu, ada dua jalan terbuka lebar. Yang pertama, jalan kekecewaan atau jalan tawakal. Jika ia memilih kecewa, hatinya kian hancur. Namun, jika ia memilih tawakal, hatinya akan menemukan kedamaian, sekalipun badai ujian belum mereda. Inilah kekuatan dahsyat dari kalimat serahkan semua kepada Allah. Seringkali kita merasa dunia ini begitu menekan. Masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda, mulai dari urusan keluarga, pekerjaan, kesehatan, hingga beban batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kita merasa berjalan sendirian, padahal Allah selalu dekat. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Manusialah yang seringkali lupa untuk mendekat. Saat hati resah, doa adalah obatnya. Saat jiwa rapuh, sujud adalah penumpangnya. Menyerahkan semua urusan kepada Allah bukan berarti kita berhenti berjuang atau malas berusaha. Justru, ikhtiar itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga. Hasilnya kita titipkan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga tanamannya dengan sungguh-sungguh. Namun, ia sadar sepenuhnya bahwa turunnya hujan dan hangatnya sinar matahari berada di luar kuasanya. Semua bergantung pada kehendak Sang Pencipta. Begitulah sejatinya hidup kita. Kita bekerja, kita berusaha, dan kita berjuang. Namun pada akhirnya kita berserah diri. Hidup ini akan terasa teramat berat jika dipikul hanya dengan kekuatan sendiri. Kelelahan jiwa seringkali muncul karena ego kita yang merasa harus mengendalikan semua hal. Padahal, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu siap menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau merendahkan hati, bersujud dan berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi. Aku serahkan semua urusan ini kepadamu." Seketika itu juga, dada akan terasa lapang. Perasaan ringan itu hadir, bukan karena masalah kita telah selesai, melainkan karena hati kita telah ditopang oleh keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menelantarkan hambanya. Allah Maha mengetahui jalan keluar terbaik dari setiap masalah, walau saat ini mata kita belum mampu melihatnya. Itulah tanda bahwa Allah mengatur segalanya. Ketenangan dalam tawakal bukan sekedar teori.
Lihatlah kisah Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Beliau berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Namun, apa yang terjadi? Api yang seharusnya membakar, merubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Sahabat sekalian, hidup adalah perpaduan indah antara ikhtiar dan tawakal. Keduanya ibarat dua sisi mata ujung yang tak terpisahkan. Tanpa ikhtiar, tawakal hanya akan menjadi alasan bagi kemalasan. Sebaliknya, tanpa tawakal, ikhtiar hanya akan melahirkan kesombongan. Tawakal sejati berada di titik tengah, berjuang secara maksimal, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Ingatlah, tugas kita hanyalah menjemput rezeki dengan bekerja dan menuntut ilmu sebagai bentuk ketaatan, bukan menciptakan rezeki itu sendiri. Karena pada akhirnya, hasil akhir adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, seni tertinggi dari tawakal adalah saat usaha kita tidak berjalan sesuai rencana. Kita boleh kecewa sesaat, namun jangan sampai kehilangan iman. Kegagalan hari ini bisa jadi merupakan jalan pembuka bagi keberkahan esok hari. Karena perhitungan Allah tidak pernah salah. Doa dan usaha adalah dua sayap yang menerbangkan kita menuju ridha Allah. Jika hanya berdoa tanpa usaha, sayap kita patah. Jika hanya berusaha tanpa doa, sayap kita rapuh. Satukan keduanya, bergeraklah dengan sebaik mungkin, dan terimalah hasil akhirnya dengan hati yang lapang. Setiap takdir yang digariskan, baik yang terasa manis maupun yang pahit, selalu menyimpan skenario terbaik. Saat kita bertanya, mengapa jalanku sesulit ini? Atau, mengapa harapanku tak tercapai? Sadarilah bahwa pandangan manusia sangat terbatas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah tahu apa yang terbaik. Kita bahas tentang sudut pandang seseorang yang beriman. Yang pertama, berhenti mempertanyakan. Ketika kita berserah penuh, hati akan terasa lebih mudah berdamai dengan kenyataan. Kita tidak lagi sibuk dan lelah mencari alasan dengan penderitaan kita, dengan bertanya, kenapa harus aku? Dan yang kedua, kacamata keimanan. Sebaliknya, seorang mukmin akan melihat takdir dengan kacamata keimanan, bukan keputusasaan. Ketahuilah bahwa kedamaian jiwa yang hakiki tidak akan pernah bisa dibeli dengan kelimpahan harta, tingginya jabatan, atau kuatnya kekuasaan lahiriah. Ketenangan sejati hanya akan lahir dari hati yang berserah dan berbisik lirih. Aku pasrah semua urusanku kepadamu ya Allah. Sahabat sekalian, hidup ini terlalu singkat dan penuh dengan kejutan. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita berada di puncak keberhasilan, kadang pula kita terhempas dalam kegagalan. Namun, ingatlah satu hal, ada Allah yang selalu menemani langkah kita. Apapun badai yang sedang kita hadapi hari ini, katakan dengan tulus, aku sudah berusaha sekuat mampuku. Kini, kupercayakan sisa urusanku padamu. Engkaulah sebaik-baiknya penolong dan pelindung. Di titik itulah hati akan tenang, hidup terasa indah, dan setiap langkah kaki akan selalu berada dalam ridha-Nya Allah. Namun, timbul satu pertanyaan. Aku adalah seorang pendosa.
Aku adalah seorang yang lalai dengan perintah Allah. Apakah Allah tetap memberi jalan kemudahan bagiku? Pertanyaan yang sungguh mengetuk hati. Sahabat sekalian, jika kita merasa diri ini masih banyak khilaf dan dosa, ketahuilah bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas dari segala kesalahan kita. Rahmat Allah tidak terbatas. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya, selama kita masih hidup dan masih mau kembali kepadanya, pintu ampunan selalu terbuka. Allah menolong hambanya karena cintanya. Pertolongan Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Justru di saat kita lemah, di saat kita terjatuh, disitulah Allah paling dekat untuk mengangkat dan membimbing kita kembali. Nafas, rezeki, dan kesempatan untuk memperbaiki diri yang kita miliki hari ini. Itu semua bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kembali kepada Allah ada beberapa langkah yang bisa kita upayakan dengan tenang. Yang pertama, muhasabah, yaitu mengakui dengan jujur di hadapan Allah bahwa kita butuh petunjuknya. Yang kedua, istighfar, memperbanyak memohon ampun dengan hati yang tulus. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri, yaitu meninggalkan sedikit demi sedikit perbuatan yang tidak baik dan menggantinya dengan amal kebaikan. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah menerima taubat hambanya. Sahabat sekalian, jangan biarkan rasa bersalah membuat kita jauh dari Allah. Justru, jadikan itu sebagai jalan untuk mendekat. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang berdosa lalu bertobat. Maka dari itu, teruslah menjadi hamba yang selalu berusaha taat, meski selalu terpontang-panting dalam maksiat. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah dan pertolongan Allah. Hanya karena kita sadar, kita hanya seorang hamba yang penuh dengan dosa. Tetaplah berusaha, dan semoga Allah selalu membimbing kita, mengampuni kita, dan menjaga kita dari hal-hal yang Allah larang. Sahabat sekalian, mari dukung channel kami dengan like video dan subscribe, agar kita selalu bisa saling berbagi pengalaman dan wawasan. Jangan lupa tuliskan hal-hal positif di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.